Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam materi yaitu tentang seminar multi ekspedisi. Kenapa kita memilih untuk menyelenggarakan seminar multi ekspedisi? Kita rekam, Bapak Ibu sekalian, karena selama ini mungkin Bapak Ibu banyak mendapatkan info untuk bisa mengikuti seminar bagaimana caranya bisa menjadi owner dari sebuah ekspedisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuatkan seminar dengan video yang saya buat. Tujuannya apa? Memberikan info bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin selama ini ketika ada info tersebut masuk ke WA Bapak Ibu semuanya ingin ikut, namun terkendala karena waktu yang mungkin Bapak Ibu semuanya pada waktu itu pas waktunya sibuk, mungkin bekerja, mungkin ada acara di luar kota atau gimana. Nah, dengan video yang saya sampaikan mengenai seminar multi ekspedisi ini, tujuannya kita berharap Bapak Ibu semuanya dapat info yang valid, mendapatkan info yang sesuai, dimanapun, kapanpun Bapak Ibu bisa melihatnya dalam keadaan santai ketika sudah pulang, dari pulang kerja, di situ tinggal nyetel, kemudian mendengarkan dari awal sampai akhir, sehingga info yang disampaikan akan masuk, akan jelas tersampaikan, jadi tidak setengah-setengah. Nah, itu. Karena selama ini yang saya ketahui, yang saya dengar dari beberapa teman, "Oh, saya sibuk karena waktunya berbarengan dengan kesibukan saya, aktivitas rutin. Ada yang pagi, ada yang siang, walaupun jadwalnya bisa siang maupun sore maupun malam. Tapi dengan kita buatkan video mengenai seminar multi ekspedisi ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikannya dalam situasi yang Bapak Ibu inginkan, menyesuaikan kondisi kesibukan dari Bapak Ibu sekalian. Ketika pas waktu longgar, silakan bisa disetel, kemudian ketika mungkin di separuh seminar ini Bapak Ibu ada keperluan sebentar, ya tinggal kita pause dulu, kemudian nanti setelah kembali lagi, ya kita ikuti kembali sampai akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kenapa kita memilih multi ekspedisi ini, ya sebelumnya kita perkenalan. Nama saya Ridwan Bayu Sukma, biasa dipanggil Bayu. Domisili saya ada di Jogja, ada di Kota Gudeg. Nah, itu saja perkenalan dari saya supaya video ini juga tidak terlalu lama, sehingga info-info yang jelas dan valid akan Bapak Ibu dapatkan dengan cepat. Baik, selamat datang kita ucapkan sekali lagi di seminar multi ekspedisi yang disupport langsung oleh MMBC Express. Kirim paket bebas, pilih kurir sendiri. Karena apa? Karena di sini ada berbagai macam ekspedisi yang sudah tersedia di sistem ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita itu mendapat kiriman paket, pasti biasanya senang, ya kan? Senang pasti, karena apa? Paket atau barang itu adalah yang kita tunggu-tunggu. Kalau zaman kita sekolah dulu, ketika ada Pak Pos itu senangnya bukan main. Nah, kalau sekarang ternyata tidak hanya pos yang sekarang berdiri, mulai dari Tiki, JNE yang sebagai startup-nya untuk ekspedisi di kalangan non pemerintah ya, jadi swasta. Nah, di Walitiki sampai sekarang sudah banyak JNT, JNE, si cepat antar Jawa bahkan banyak sekali
ekspedisi-ekspedisi seperti itu. Nah, kita mengajak bagaimana sih kita bisa menjadi ownernya ekspedisi. Jadi di sini kita tidak membuka lowongan kerja sebagai tenaga kerja, tetapi mengajak Anda semuanya untuk bisa menjadi owner dari ekspedisi Anda sendiri. Pakai brand Anda sendiri, pakai nama usaha Anda sendiri. Oh, keren sekali bukan? Keren. Jadi tidak pakai JNT, tidak pakai CNE, tapi logonya pakai Anda sendiri, punya Anda sendiri. Nanti Anda yang atur sendiri. Itu seperti itu. Nah, kenapa ekspedisi ini dipilih? Nah, terutama ketika kita tahun 2020 ya, sudah setahun lebih kita masih mengalami pandemi COVID-19. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dari masyarakat Indonesia terbukti dengan sudah turunnya level di seluruh wilayah Indonesia. Nah, namun pandemi wabah COVID-19 itu ternyata juga membuat sektor-sektor ekonomi itu menjadi terhambat, tersendat, bahkan ada yang berhenti total. Sehingga tidak jarang kita dengar, kita lihat pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 awal itu banyak terjadinya PHK, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran. Nah, oleh karena itu, kita juga harus tetap optimis. Walaupun di masa sulit, kita juga tetap harus optimis. Bagaimana kita bisa membuka lapangan usaha, salah satunya dengan usaha membuka jasa kirim barang atau kirim paket atau dokumen. Nah, itu dengan multi ekspedisi. Nah, di sini Pak Jokowi juga mengarahkan bahwa sektor ekonomi akibat pandemi juga harus segera kita buka. Nah, insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan kita berdoa Indonesia semakin baik lagi, dan ya alhamdulillah sekarang kita juga termasuk negara yang bisa menangani COVID-19 dengan baik. Nah, suatu prestasi yang luar biasa. Seperti itu. Nah, biasanya prioritas dalam hidup orang pada umumnya untuk tujuan hidup adalah satu. Nah, ini yang biasanya nih, menyelesaikan beban hutang dan tagihan, apalagi kita baru mengalami krisis, pandemi. Kita habis mengalami pandemi COVID-19 itu banyak sekali sektor usaha, sektor ekonomi, ataupun para usahawan yang mengalami kesulitan. Karena apa? Mobilitasnya dibatasi, transportasi juga dihentikan, kemudian ada penyekatan antar daerah. Nah, itulah membuat sendi ekonomi menjadi lumpuh, sehingga ya beban hutangnya juga yang mempunyai hutang ya juga banyak. Nah, salah satu cara untuk prioritas tujuan hidup orang adalah salah satunya yaitu untuk menyelesaikan beban hutang, karena yang namanya hutang itu ya kewajibannya untuk mengembalikan, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk menambah income bulanan. Nah, jika memiliki usaha sendiri, di sini kita mengajak Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian, untuk bisa memiliki usaha sendiri atas nama usaha Bapak Ibu sekalian, memakai brand Anda sendiri. Nah, itu pakai Anda sendiri, Anda yang kelola sendiri. Kita sediakan fasilitasnya, kita sediakan sistemnya. Anda tinggal buka, Anda tinggal jualan, Anda tinggal action. Nah, itu seperti itu. Kita sediakan semuanya nanti. Sehingga Anda mempunyai usaha sendiri, bisa dibuka dari rumah, dari kontrakan, dari manapun, sambil mobile pun Anda bisa melakukan transaksi. Oh, luar biasa bukan? Tidak perlu adanya kantor-kantor seperti ekspedisi pada umumnya. Kemudian bisa memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga. Alasannya itu. Kemudian untuk pengembangan diri dan juga untuk meningkatkan spiritual ibadah ketika mempunyai usaha sendiri di rumah, ya tidak perlu kemana-mana sehingga ibadahnya juga bisa lancar, seperti itu. Kemudian bisa membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, usaha ekspedisi ini otomatis secara tidak langsung kita juga membantu kesulitan orang. Kok membantu, Mas? Nah, iya, ada orang ingin mengirim barang ke rekannya di jauh sana, mungkin di luar
Jawa atau di luar kota. Nah, kita tawarkan, kita bantu mereka dengan bisa mengirim barang memakai ekspedisi saya. Saya sudah punya usaha ekspedisi, bisa kirim barang di tempat saya. Nah, kan sama-sama memberi manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian kita juga bisa menambah relasi, memperluas network jaringan teman-teman kita. Banyak teman, banyak rezeki. Itu memang benar, itu seperti itu. Kalau kita mempunyai teman yang banyak, nah, ada info-info apa kita bisa sebarkan. Termasuk kita sudah mempunyai ekspedisi nih, kita bisa sebarkan di grup kita, di WA kita, mungkin di alumni kita, alumni sekolah SD, SMP, SMA, mungkin di kuliah. Nah, itu jaringan-jaringan teman-teman kita beritahu sehingga kita bisa aktif, bisa mendapatkan pasif maupun massive income dan active income. Kok bisa? Apa itu, Mas? Nah, nanti kita jelaskan semuanya. Kemudian bisa menghadapi pensiun dengan berkecukupan. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian sudah bekerja itu ya ada rutinitas setiap hari. Namun ketika suatu saat mendekati purna tugas, baik itu PNS, baik itu Polri maupun TNI Polri, kemudian karyawan swasta, karyawan BUMN, ketika menghadapi masa pensiun atau purna tugas itu seperti akan menjumpai sesuatu hal yang berat. Karena apa? Karena ketika meninggalkan rutinitas yang sudah biasa kita kerjakan itu ternyata juga berat, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengalami potensi berkurangnya apa ya? Berkurangnya penghasilan, berkurangnya relasi, network. Kalau relasi ya selama kita masih mempunyai nomor-nomor sekarang di WA itu, alhamdulillah insya Allah masih terhubung. Tapi secara tidak langsung ya biasanya akan berimbas kepada penurunan penghasilan. Nah, dengan adanya usaha kirim barang ekspedisi ini cocok sekali untuk apa ya? Untuk sanggup menghadapi masa pensiun sehingga bisa dibuka di mana saja, sekali daftar untuk seumur hidup, untuk selamanya itu. Dan bisa diwariskan. Nah, ini bagaimana bisa menimbulkan warisan yang berarti. Nah, salah satunya adalah usaha ekspedisi ini, Bapak Ibu sekalian. Usaha ekspedisi ini Anda buka sekali, kemudian ini berlaku selamanya, tidak ada namanya expired. Ini tidak ada. Usaha yang di sini di multi ekspedisi ini tidak ada yang namanya expired, tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Jadi ketika daftar sekali itu berlaku untuk selamanya. Bisa diteruskan oleh anak cucu Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, mencoba sesuatu, pasti akan ada hal yang kita jumpai. Dua hal yang akan kita jumpai, yaitu kita bisa sukses, atau kalau kita belum bisa mencapai sukses, kita akan selalu belajar. Untuk belajar sebagai apa? Ya supaya bisa menjadi sukses, karena kita belum sukses itu ya karena bisa masih melewati tahapan-tahapan lagi, sehingga dengan belajar, dan belajar, kita lama-lama juga akan sukses. Saya juga belajar, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan tutorial ini juga baru, saya nekat, Bapak Ibu sekalian. Saya mau mencoba. Seperti apa? Nanti kendalanya juga akan ketemu. Kalau ada kendalanya, nanti pasti ada solusinya. Itu seperti itu. Ada masalah, ada solusi. Kalau kita tidak tahu, kita tanya dengan yang sudah tahu. Nah, itu seperti itu. Solusinya itu. Jadi mari kita selalu mencoba-coba supaya bisa sukses. Kalau belum bisa ya belajar lagi, usaha lagi, praktek lagi, sampai nanti kita bisa ketemu jalannya. Itu seperti itu. Namun apabila Anda tidak mencoba sama sekali, maka otomatis 110% Anda telah gagal. Setuju? Setuju. Kenapa? Yang namanya usaha itu tidak hanya untuk dipikirkan saja, tidak diangan-angan saja. Memang direncanakan, namun kalau tidak langsung take action, maka ya tidak akan dapat apa-apa. Anda tahu caranya,
Anda punya ilmunya, tapi tidak dikerjakan, maka hasilnya apa? Nah, sekarang hasilnya adalah nol. Walaupun Anda pintar, Anda tahu caranya, oh caranya itu seperti ini. Tapi kalau tidak dikerjakan, ya hasilnya adalah nol. Maka dari itu ya, cobalah terlebih dahulu. Tuh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa sih kita memilih bisnis ekspedisi di masa pandemi ini? Jelas sekali Bapak Ibu sekalian, kita juga memperhatikan bahwa ketika masa pandemi, kemudian pemerintah memberlakukan PSBB, ada 11 bidang usaha yang masih diperbolehkan untuk beroperasi ketika masa pandemi. Apa saja itu? Kesehatan, sektor bahan pangan, energi, komunikasi, kemudian sektor keuangan, walaupun keuangan perbankan itu juga terbatas. Kemudian logistik, nah ini logistik yaitu salah satunya adalah jasa kirim barang atau ekspedisi, hotel juga walaupun buka tapi sangat terbatas, jasa konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar untuk publik dan juga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau ya sembako itulah. Nah, maka dari itu salah satunya adalah dengan membuka usaha jasa kirim paket atau kirim barang. Seperti itu. Nah, ini ternyata juga perkembangannya sangat signifikan Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu pertama kali kita hanya mengenal selain pos ya, mungkin Tiki, JNE. Nah, tapi sekarang perkembangannya luar biasa. Di situ startup di bidang ekspedisi ini banyak sekali. Seperti apa ya, JNE, JNT, mereka baru buka atau istilahnya itu startup, perusahaan rintisan yang baru buka, namun ternyata sudah mempunyai cabang di seluruh Indonesia, mempunyai agen-agen di seluruh Indonesia. Nah itulah, bahkan bisa mengalahkan pos ya, nah, itu seperti itu. Pos hanya biasanya ada di setiap kecamatan. Nah kalau ini sudah banyak lah, seperti itu Pak. Nah, prospeknya cerah, bisnis logistik ini diprediksi tumbuh lebih dari 30% di tahun 2020. Nah, sekarang pertumbuhannya dari 2020 sampai 2021 awal, ini sudah mencapai angka 3.000 triliun. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ambil 1%-nya berapa ini? Berarti 3 triliun. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Amin, amin, amin. Nah, ini pelaku UMKM yang bisa meraih omset ratusan juta lewat bisnis menjadi agen logistik. Jadi, UMKM sudah mempunyai produk sendiri, kemudian dia mengirimkan produknya ke penerima, memakai usaha logistiknya sendiri, jadi dia mendapatkan income yang double-double, income dari jualan produknya, kemudian juga mendapatkan income sebagai penyedia jasa kirim barang atau kirim paket, terutama yang sudah masuk ke marketplace, itu juga semakin banyak. Nah, di sini selain usaha kirim barang Bapak Ibu sekalian, nanti akan dilengkapi dibonusi, ada bonusnya ternyata. Bukan cuma hanya sekedar kirim barang, ternyata juga nanti ada sistem ini menyediakan bonusnya yaitu sistem PPOB tiketing online. Kenapa kok dimasukkan sebagai bonusnya? Karena potensi marketnya Bapak, Ibu semuanya. Potensi marketnya seperti apa sih? Contoh, nah ini dari pulsa, nanti akan ada sistemnya ya untuk jualan pulsa. Untuk transaksi pulsa saja di tahun 2016 ini, itu mencapai 4,38 triliun per tahun. Nah, ternyata pulsa yang setiap hari kita beli mungkin 10.000 per hari, belum lagi paket kuotanya, mungkin yang 1 giga, ada yang 50, ada yang beli yang 100, ya, yang unlimited, seperti itu. Ternyata potensinya lebih dari 4 triliun, mencapai 4,38 triliun. Nah, apalagi ketika masa-masa pandemi itu sekolahan ditutup, usaha-usaha juga ditutup, maka sektor online itu juga mesti membutuhkan komunikasi. Salah satunya komunikasi menggunakan HP. Nah, HP membutuhkan pulsa atau kuota. Nah, semakin tinggi untuk tahun 2020 ini. Nah, ini
data tahun 2016. Kemudian dari penjualan tiket nih, nah nanti di sistem ini juga disediakan sistem tiketing online dari pesawat atau kereta. Nah, di sini Anda biasanya memakai Traveloka ya. Nah, Anda punya aplikasi Traveloka, Anda harus mendownload dulu kan. Nah, padahal secara tidak langsung Anda membeli di Traveloka itu juga menguntungkan bagi pihak Traveloka sendiri. Anda sebagai pengguna, Anda membeli di Traveloka pakai uang Anda, uangnya buat Traveloka. Kemudian komisinya bagi hasil dari maskapai atau dari kereta, itu masuknya kemana? Masuknya juga komisinya ke Traveloka. Nah, kalau Anda nanti punya usaha ini, nanti semuanya akan masuk dan kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat potensinya ternyata 136 triliun di tahun 2016. Luar biasa. Walaupun ketika pandemi, penjualan tiket itu mengalami penurunan. Ya, karena apa? Semuanya dibatasi. Mobilitas masyarakat untuk keluar daerah itu dibatasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan peningkatan, walaupun sedikit demi sedikit, namun ketika sudah mengalami kelonggaran, itu diprediksi akan naik lagi. Itu seperti itu. Model listrik, siapa yang tidak memakai listrik di rumahnya nih? Berapa listrik? Ternyata mencapai 214,1 triliun. Ini tahun 2016. Ini juga kita sediakan di dalam sistem ini. Jadi sistem ekspedisi ini juga akan mengcover Anda jual beli pulsa, tiketing, listrik, dan sebagainya. E-commerce juga ada, paket Indohome dan lain sebagainya itu e-commerce ya, Lazada atau yang lainnya itu. Nah, itu paket e-commerce. Nah, di sini juga ada untuk ekspedisinya. Karena kan e-commerce juga butuh untuk pengiriman barangnya atau ekspedisinya. Itu mencapai 394 triliun. Nah, ternyata lebih besar Bapak Ibu sekalian. Dari sisi online itu sangat besar. Ini tahun 2016, apalagi sekarang ketika masa pandemi semuanya serba memakai online. Kita beli makanan juga pakai online. Kemudian beli apa di marketplace itu juga pakai online. Nah, yang bekerja adalah ekspedisinya. Ketika kita pesan, maka akan diantar oleh kurir sesuai dengan ekspedisi yang ada di marketplace. Ini mencapai 394 triliun rupiah per tahun di tahun 2016. Luar biasa sekali. Kemudian di sistem juga akan ada kita sediakan yaitu pembayaran TV kabel online atau payment. Nah, ini Indohome dan lain sebagainya, atau game berbayar itu juga ada. Jadi semuanya sudah kita sediakan. Jadi satu untuk melayani kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini baru berapa lini usaha nih? Satu. Ini belum yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Ada BPJS juga ada, pokoknya ada, PPOB itu komplit semuanya. Kemudian pulsa baru satu, tiketing kereta, kemudian pesawat ada 3, kemudian nanti ada Pelni, ya, terus listrik 4, e-commerce 5, TV kabel 6. Nah, ini yang baru kita sebutkan adalah 7 potensi market, 7 lini usaha yang sudah disediakan di dalam sistem ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dari TV kabel sini 557 miliar, ketika kita total angkanya adalah berapa Bapak Ibu sekalian? 749, sekian triliun. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi transaksi yang dilakukan dari 5 lini usaha ini aja sudah mencapai 700-an triliun. Apabila kita bisa masuk dan mendapatkan 1%-nya, maka berapa yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian? 7 triliun. Wow, luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi yang termasuk di dalamnya dan bisa meraih 1% dari total potensi pasar yang ada di sini tadi. Amin, amin. Lalu tentunya ketika kita akan membuka usaha pasti ada tantangannya Bapak Ibu. Termasuk juga membuka
bisnis logistik ini. Tantangannya apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, jelas. Pasti yang pertama adalah ngurus perizinan. Segala sesuatu usaha, pasti pertama kali yang diurus adalah perizinannya. Untuk mencari legalitas usaha kita. Nah, perizinan. Perizinan itu ya, kalau untuk logistik ini biasanya membutuhkan berapa lama ya? Seminggu lebih. 2 minggu bisa lebih. Nah, bisa paling pol 1 bulan lah. Bisa wirawiri. Kemudian biayanya berapa? Biayanya ya minimal untuk usaha ini ya 3 juta sampai 5 juta lah, itu seperti itu. Biaya perizinan untuk membuka logistik pasti ada biaya perizinan. Saya kasih yang minimal 5 juta biaya perizinan. Kemudian yang kedua yaitu apa itu? Maaf, terpencet N tadi. Nah, setelah perizinan, yang kedua yaitu kita harus menyetorkan jaminan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan kontrak kerjasama dengan ekspedisi contoh JNT, JNE, Si Cepat, Antar Aja, dan lain sebagainya itu. Ketika kita melakukan kontrak kerjasama, maka kita akan diminta jaminan. Sebesar berapa? Ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Di mana jaminan itu tidak digunakan untuk operasional kita ketika sudah membuka ekspedisi ini. Itu sebagai jaminan yang dipegang oleh ekspedisi. Nanti ketika kontrak kita sudah habis, baru jaminan itu dikembalikan kepada kita. Jadi dia itu hanya diam. Nah, itu diam, tidak diapa-apain. Itu sebagai jaminan kita selama mengadakan kerjasama, kontrak kerjasama dengan ekspedisi. Kemudian selain jaminan, kita harus mempunyai kantor. Otomatis Bapak Ibu sekalian, syarat mutlak dari ekspedisi ketika kita mengadakan kontrak kerjasama, mereka mensyaratkan kantor, harus mempunyai kantor, harus di pinggir jalan. Kalaupun masuk, harus bisa dilewati mobil, apalagi mobil dari pickup untuk mengambil barang ya, itu harus ada kantor, itu seperti itu. Syaratnya harus punya kantor. Nah, untuk membuka kantor sendiri saja butuh berapa, Bapak Ibu? Kalau Anda sudah punya ya it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kalau belum punya, nambah lagi berapa? Ya paling kecil itu ya 15 juta lah, ukuran berapa? 3 kali 3 sudah cukup. Nah, tapi di pinggir jalan ya, 3 kali 3. Boleh nggak itu 15 juta? Ya mungkin boleh. Nah, kita ambil yang minimal saja. Berapa tadi? 15 juta. Nah, itu seperti itu. 15 juta, kemudian jaminan tadi berapa? 20 juta, sudah 35 juta. Perizinan 5 juta, sudah 40 juta. Ini belum transaksi loh. Ini belum kita melakukan operasional. Itu di luar itu. Kemudian yang keempat adalah target. Nah, target inilah yang disyaratkan mutlak dari ekspedisi. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika menjalani kontrak, kita terikat kontrak dengan ekspedisi yang saya sebutkan tadi, JNT, JNE, dan lain sebagainya itu, kita akan ditarget. Jadi berapa per hari, berapa per minggu, berapa per bulan, target dari pengiriman barang dari tempat kita. Itu ada targetnya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada targetnya. Nah, nanti termasuk di keunggulannya. Nah, itu target. Kalau kita tidak bisa mencapai target yang disyaratkan dari logistik, dari ekspedisi yang kita kerjasama, maka otomatis langsung di-cut, langsung diberhentikan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Mereka beralasan bahwa yang mengantri untuk bisa kerjasama dengan kami itu sudah banyak mengantri. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi target yang disyaratkan, maka otomatis langsung di-cut. Jadi kita sudah keluar uang untuk sewa kantor, kemudian untuk ngurus perizinan, itu tadi sudah keluar berapa itu belum operasional ya.
Nah, itu nanti udah 20 juta, yang jaminan nanti akan dikembalikan. Nah, itu biayanya ternyata besar sekali. Minimal 40 juta, itu masih terlalu sedikit itu 40 juta. Minimal ya 50 juta lah untuk itu belum ya itu sebagai biaya pendukung untuk perizinan, jaminan, kantor, bukan untuk operasional sehari-hari, untuk kirim barang itu bukan. Nah, itu lain lagi. Apalagi harus ada target. Nah, apa keunggulan multi ekspedisi ini dibandingkan dengan ekspedisi-ekspedisi ternama yang ada di Indonesia seperti JNT, JNE, dan lain sebagainya secepat, kemudian Ninja Express. Di sini modalnya terjangkau, Bapak Ibu sekalian. Modalnya terjangkau, tidak sampai ngurus biaya perizinan tadi, itu sudah bisa mempunyai usaha ini. Tadi berapa untuk ngurus perizinan? Minimal 5 juta. Nah, tidak sampai sebanyak itu sudah mempunyai sistem ini komplit dengan itu tadi, multi payment, tiketing online, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bisa buka dari rumah. Jadi tidak perlu kantor, Bapak Ibu sekalian. Ekspedisi ini bisa dibuka dari rumah, atau dari konter, atau dari usaha yang sudah Bapak Ibu buka. Bapak Ibu sudah mempunyai usaha, contoh mempunyai usaha konter HP, itu bisa dibuka dengan ekspedisi ini. Jadi tidak memakan ruang. Cukup kita kasih meja ukuran 2x2 lah, atau 2x1 untuk meletakkan apa? Ekspedisi ini yang pokok yang dibutuhkan adalah ya laptop atau HP. Nah, di sini kita itu memakai media online, Bapak Ibu sekalian. Jadi operasional kita itu menggunakan laptop atau menggunakan HP. Jadi bisa salah satunya dipakai atau dua-duanya dipakai untuk standby. Nah, kalau yang lainnya ya harus dengan laptop. Kemudian selain itu perangkat pendukungnya adalah timbangan digital, kemudian printer untuk mencetak resi, dan apa itu meteran untuk mengukur dimensi dari paket yang akan kita kirim nanti. Kemudian yang ketiga, di sini tidak dibebani dengan target dan tidak perlu menyerahkan jaminan. Nah, tadi di depan kan harus ada target dan harus menyerahkan jaminan. Jadi itu tidak ada sama sekali. Oh, luar biasa sekali, bukan? Luar biasa. Kemudian yang keempat, tersedia pilihan jasa ekspedisinya. Apa yang sudah ada di dalam multi ekspedisi ini? Ekspedisinya banyak, Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang saya sebutkan tadi, yang selalu saya sebut-sebut tadi, ada JNT, ada JNE, ada Antar Aja, ada Si Cepat, ada Lion Parcel, nah itu yang sudah tersedia di dalam sistem ini. Jadi kita tidak perlu kerjasama dengan satu-satu ekspedisi yang terkenal, yang tentunya tadi kita sebutkan satu saja sudah mengeluarkan biaya 40 juta di luar biaya operasional, apalagi kalikan 7 ya berarti. 7 kali 40 juta sudah 280 juta. Wow. Padahal Bapak Ibu sekalian, ada juga ekspedisi yang tidak mau digabung dengan ekspedisi yang lainnya. Dia maunya hanya dia sendiri yang buka ketika melakukan kerjasama. Itu seperti itu. Kalau dia tidak, kalau ada yang dibarengkan dengan ekspedisinya, maka ketika ketahuan mungkin salah satunya juga langsung di-cut. Nah, salah satu aturannya mungkin ada di situ. Nah, kalau di sini semuanya bisa masuk, itu seperti itu. Jadi nanti silakan mengirim paket sesuai dengan pilihan yang disenangi. Nah, itu tadi slogannya kan, silakan kirim paket, bebas pilih kurir sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian bebas zonasi. Bebas zonasi, jadi tidak ada batasan. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, di jalan tuh antara Lion Parcel satu dengan Lion Parcel lagi, ya biasanya jaraknya 1 kilo. Atau sekarang mungkin ada kelonggaran 800 meter. Nah, itu seperti itu. Sama, JNT juga seperti itu. Kemudian JNT, JNE, nah itu seperti itu. Nah, di sini free pick up.
Jadi nanti kurir yang akan datang untuk mengambil barang atau mengambil paket dari tempat Bapak Ibu sekalian yang di situ digunakan sebagai alamat untuk pick up barang. Nah, enak toh? Jadi tidak perlu buka kantor dari rumah walaupun masuk gang-gang, nanti kurir yang akan mengambilnya. Free, free pick up. Kemudian dapat cashback Bapak Ibu sekalian. Dapat cashback. Dapat cashback dan passive income. Nah, ini ada pilihan nanti yang akan Bapak Ibu pilih. Salah satunya bagaimana kita bisa menghasilkan passive income dari membuka ekspedisi ini dan juga dari cashback. Nah, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian ya sama dengan perusahaan ekspedisi lainnya yang membuka kantor di pinggir jalan itu. Kita juga seperti itu. Jadi kita ada keunggulan lain, kita bisa mendapatkan cashback dan passive income dari jasa kirim barang. Caranya gimana? Nanti kita akan sampaikan. Nah, ini tadi di dalam ekspedisi ini sudah terdiri dari berapa saja ekspedisi nasional. Jadi sistem ini sudah menyediakan pilihan kurir yang nantinya konsumen bebas memilih sendiri. Siapa saja yang masuk di dalam sistem ini, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nih, ada JNT, Si Cepat, Ninja Express, Antaraja, Grab Express, Garuda Indonesia Cargo, ini khusus di Jakarta ya. Kemudian MMBC Express, JNE Express, Lalamove, ada Lion Parcel. Nah, next, kok pos sama wahana belum Mas? Nah, insya Allah nanti ketika dari MMBC Express ini sudah melakukan kerjasama dengan ekspedisi tersebut, maka otomatis akan masuk ke dalam sistem Bapak Ibu sekalian. Ketika pembaruan atau penambahan lini usaha, maka semuanya akan otomatis masuk ke sistem ini Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu lagi bayar-bayar lagi, tidak. Jadi ketika nambah lini usaha, maka kita akan untung. Karena apa? Kita tidak perlu bayar lagi. Sekali cukup untuk selamanya. Tidak ada perpanjangan kontrak, tidak ada lagi itu. Tidak ada jaminan, tidak ada target. Jadi kita jualan-jualan aja. Anda mau aktif, Anda akan nikmati hasilnya. Anda pasif tidak diapa-apain, ya akan tetap seperti ini. Akan tetap seperti itu. Jadi tidak akan expired, tidak akan expired. Bisa diwariskan kan tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita masuk ke sistem, untuk ekspedisi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita pertama lokasi pengiriman atau lokasi pickup. Jadi lokasi pickup ini adalah alamat kita, karena nanti kita sebagai penyedia jasa ekspedisi, alamat ini harus dicatat. Di sini adalah kita ketikkan kecamatan kita. Contoh saya di Jogja ini di Bantul, kecamatan saya adalah Banguntapan. Maka di sini ya kita tulis Banguntapan. Nanti otomatis akan keluar nih. Nah, tinggal kita klik. Kemudian lokasi penerima adalah yang dituju. Nah, di sini Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Nah, ini kita tulis di sini adalah kecamatannya. Ini adalah tampilan awal. Ini tampilan awal ketika kita mau masuk ke sistem ekspedisi. Jadi kita nanti akan diminta barang akan di-pick up dari mana, kemudian tujuannya kemana. Kemudian kita tuliskan beratnya nih, beratnya kita timbang di timbangan digital. Contoh kalau kurang dari 1 ya otomatis akan ter-up menjadi 1 kilo. Sama dengan ekspedisi yang lainnya. Nah, kemudian kalau lebih dari 1,2 kilo, contoh lebih dari 200 gram, nah, contoh 300 gram, 400 gram, maka nilainya akan di-up menjadi, kalau tadi 1,3 kilo ya menjadi 2 kilo, 1,25 kilo ya menjadi 2 kilo. Nah, tapi kalau 1,2 akan menjadi tetap 1 kilo. Tapi ketika kita menulis di sini, ya tetap kita tulis apa adanya. Contoh ketika di timbangan itu tulisannya 2,45 kilo, kita tulis 2,45 kilo. Tulisnya 2,45. Nah, itu seperti itu.
Nanti sistem yang akan menentukan sendiri berapa biayanya untuk kirim barang dengan berat 2,45 kilo ke tujuan Cikarang ini tadi. Kemudian harga barangnya tadi bisa dicantumkan harganya, contoh kita kirim buku, banyaknya buku tadi 5, kemudian harganya adalah 100.000, ya udah harga barangnya kita tulis di sini 100.000. Nah, kemudian kita lanjut, setelah lanjut tampilan kedua akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah ekspedisi-ekspedisi yang sudah membackup untuk bisa mengirim barang ke lokasi penerima di Kecamatan Cikarang ini. Nah, ekspedisinya apa aja? Ada JNE, Lion, kemudian Ninja Express, JNT, Antaraja. Untuk paket yang dengan sistem COD ada. Di sini baru Ninja Express yang bisa menyediakan sistem COD. Nah, kalau yang lainnya adalah paket reguler. Jadi nanti kita sesuaikan di sini Bapak Ibu sekalian, kita kasih kepada konsumen mau milih kirim pakai ekspedisi apa, pakai JNE, pakai yang lainnya, itu nanti kita kasih tahu ke konsumen. Nah, itu seperti itu. Real ini semuanya dari ekspedisi-ekspedisi tersebut. Nanti ketika cetak resi pun juga akan dari masing-masing ekspedisi ini, sesuai dengan pilihan dari konsumen tadi. Nah, ini proses kerjanya untuk multi ekspedisi, di mana pertama konsumen datang kepada kita sebagai penyedia jasa kirim barang. Kemudian di sini kita nama pengirim, kemudian kita juga tulis alamat pickup barang, ya otomatis di alamat kita, nggih. Kemudian kita tulis alamat penerima. Kemudian setelah itu kita order, maka akan langsung keluar nomor resinya dari ekspedisi yang dipilih oleh konsumen. Contohnya konsumen memilih JNT, maka yang keluar adalah resi dari JNT. Itu seperti itu. Ada nomor resinya untuk tracking. Nah, nih, trackingnya pun real time, jadi nanti ada story-nya dari pengiriman sampai penerima menerima barang. Nah, setelah kita mencetak resi, nanti paket akan dijemput oleh kurir di tempat pickup, di tempat alamat pickup. Nah, tentunya alamat pickup ada di alamat kita sebagai penyedia jasa ekspedisi. Nanti kurir yang akan datang. Pastikan kalau nanti paketnya sudah banyak Bapak Ibu sekalian, amin, mudah-mudahan semuanya lancar, paketnya bisa banyak, pastikan kita sesuaikan kurir dengan resi kita. Nah, karena apa? Kalau barang mungkin masih 1, 2, it's okay. Contoh, saya sendiri juga kirim pakai itu ya, karena barangnya hanya bisa kita pantau ya, otomatis kita tahu. Tapi kalau sudah banyak, nah kita harus ngecek resinya dengan kurirnya yang datang. Ini dari mana? Dari Secepat, nomor resinya ini. Ya, kemudian kita kasih tahu, oh ini barangnya. Jangan sampai keliru Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini terjadi, kekeliruan ada di tempat kita. Seperti itu. Nah, jadi minimalisir. Nah, jadi dari awal kita sudah ingatkan supaya tetap cek and recheck. Nah, kemudian dari kurir diantar ke gudang sementara untuk disortir, kemudian dikirim menuju ke gudang penerima. Contoh ke Jakarta ya nanti akan dikirim ke gudang Jakarta dulu. Kemudian dari gudang Jakarta baru akan dikirim oleh kurir menuju ke penerima paket. Nah, seperti itulah proses kerja dari multi ekspedisi ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian area pengiriman ini kemana saja? Karena sudah di-backup oleh 7 ekspedisi ini yang sudah mempunyai kantor-kantor di seluruh negara Republik Indonesia, maka area pengiriman multi ekspedisi ini ya ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi tenang, Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah ter-backup. Jadi Bapak Ibu tinggal transaksi menerima konsumen yang datang.
Atau kalau tidak, Bapak menawarkan ke teman-teman Bapak, ke guru-guru Bapak, bahwa Anda sudah mempunyai usaha ekspedisi. Mari bisa untuk mengirim barang di tempat saya. Sama loh biayanya dengan si cepat, si JNT, itu sama. Nah, bahkan itu seperti itu. Nah, kalau Anda mau pengen usaha seperti ini, bisa juga loh. Itu loh bisa. Kita bisa membuka keagenan. Nah, tentunya dengan paket-paket nanti yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Jadi area pengiriman sudah meliputi ke wilayah NKRI. Ini baru terbatas untuk lokal nggih. Nah, ini. Untuk pengiriman ke luar negeri, next bila sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan yang bisa mengirim ke luar negeri, nanti akan otomatis masuk ke sistem Bapak Ibu sekalian. Nanti biasanya diumumkan di layar menu utama, itu seperti itu. Nah, ini contoh-contoh outlet multi ekspedisi yang bisa dibuka di mana saja. Nah, ada yang dibuka di tokonya nih, toko kelontong nih sekalian rumah nih ya. Jadi bisa di rumah, di situ sudah dibuka toko. Nah, kita perlu menambah ruang, cukup kita pasang spanduk atau mungkin nanti neon box atau apa itu, ataupun banner. Nah, nanti ini untuk perangkat-perangkat spanduk, cara-cara spanduknya, masangnya, kemudian harus seperti apa settingannya, itu nanti ada Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal mendownload, kemudian kita print, kemudian kita buatkan spanduknya, atau neon box-nya, atau bannernya, itu seperti itu. Ini ada yang di garasi juga. Jadi tempat tidak menjadi masalah. Namun ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai tempat yang bagus, apalagi di pinggir jalan, maka bisa digunakan. Nah, itu. Jadi sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kita sekalian mempunyai tempat yang bagus, kita buka. Nah, spanduknya kita bikinnya lebih besar lagi. Jadi orang lebih valid. Wow, mantap nih, ada ekspedisi baru. Dan ternyata di situ juga bisa menerima pilihan kurir sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, ini bisa dibuka dari rumah maupun dari tempat usaha yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu punya usaha laundry, bisa tinggal kasih tadi saya sebutkan pakai meja 2x2 untuk tempat laptop, tempat printer, tempat timbangan digital, seperti itu. Kalau di laundry sudah ada timbangan digital ya, udah cuma tinggal printer sama laptop sama meteran lah, meteran jahit itu udah cukup seperti itu. Bisa di tempat kos-kosan atau mungkin di apartemennya juga bisa. Itu bisa. Itu seperti itu. Jadi tempat tidak menjadi halangan, tidak menjadi keharusan. Tapi ketika Bapak Ibu mempunyai tempat yang bagus di pinggir jalan, why not? Nah, langsung kita eksekusi, langsung kita take action. Nah, ini nanti contoh-contoh resi yang dipilih oleh konsumen. Kebetulan konsumen memilih paket menggunakan pengiriman JNT, maka yang keluar adalah resi dari JNT, lengkap dengan barcode dan nomor resinya. Ini nanti untuk tracking. Nah, ini kan keluar dua, nanti dibagi dua, satu untuk pengirimnya, yang satu ditempel ke paketnya. Ini sama, kemudian ini dari si cepat. Ini ada dua sama ini. Kita potong jadi dua, satu dikasihkan ke pengirimnya, yang satu ditempelkan ke paketnya. Kemudian ini dari contoh memakai antar aja, sama. Kita potong jadi dua, satu diberikan kepada pengirim, satu diberikan kepada paket, satu ditempel ke paket, seperti itu. Nah, seperti ini. Contoh resi setelah order. Jadi setelah ada transaksi pembayaran, baru kita input data, kemudian order. Nah, setelah order nanti resi akan muncul. Kemudian kita tinggal cetak resinya. Ini contoh-contoh yang sudah menggunakan ekspedisi ini, multi ekspedisi ini. Nah, nanti ada workshop sistemnya Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini workshop sistem yang diselenggarakan offline waktu sebelum pandemi. Ini terakhir di tahun 2019-an. Nah, itu.
pada waktu itu ya kita juga sering menyelenggarakan seminar offline di hotel untuk ini untuk tour travel juga, untuk sistem PPP juga. Nah, ini sekarang ditambah dengan sistem kirim paket atau jasa kirim barang. Nanti semuanya akan diajari sampai bisa, Bapak Ibu sekalian. Ada bimbingannya, akan selalu dibimbing, akan selalu diarahkan, akan selalu ya ditemani lah. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh bertanya sampai bosan. Yang jelas pasti nanti semuanya bisa. Kalau sewaktu-waktu ada kendala, nanti ada CS-nya 24 jam juga. Itu di sistem juga sudah disediakan. Ada nomor kontaknya CS 24 jam. Jadi ketika ada kendala sewaktu-waktu, Anda tinggal WA ke CS tersebut. Nomornya hanya satu, itu nomor valid. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa WA ke nomor saya di 0877 3912 3855. Ini nomor WA saya. Insya Allah nanti ada pesan yang masuk akan saya balas semuanya. Kalaupun nanti belum saya balas ya mungkin sedang istirahat atau HP ketinggalan atau ya sedang ada aktivitas yang di situ tidak memegang HP. Nanti ketika aktif akan langsung saya balas semuanya. Insya Allah seperti itu. Untuk email, nah ini email saya di @gmail.com. Tapi kadang email juga jarang saya lihat karena WA saja sudah numpuk dan biasanya ya familiarnya lebih enak memakai WA nih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian. Jadi monggo silakan Anda bisa konsultasi sewaktu-waktu gratis. Ketika Anda sudah bergabung, bisa konsultasi sewaktu-waktu gratis untuk selamanya, sak bosennya, seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat sistemnya seperti apa. Kita lihat dulu sistemnya seperti apa. Kita mau bedah sistem nih. Nah, oke, kita ganti dulu. Nah, sistemnya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita tidak perlu mengupload atau mendownload di Play Store, tapi sistemnya ada di web. Jadi ketika kita sudah mempunyai sistem ini, kita nanti akan masuk ke web ini. Nah, ini di sini. Kemudian kita masukkan username dan password kita yang sudah kita ganti. Jadi ketika kita pertama mendapatkan ID, kita membuat ID, kita akan mendapatkan sistem. Kemudian kita disarankan untuk mengganti password-nya sesuai dengan keinginan kita yang selalu bisa kita ingat. Seperti itu. Username-nya nanti akan diberi lewat email oleh pusat. Jadi masuknya kita memakai username dan password. Kita ketikkan username kita, jangan sampai keliru. Huruf kapital dan yang biasa itu juga pengaruh. Jadi huruf besar kecil itu pengaruh. Tuh. Pakai spasi juga pengaruh. Jadi pastikan yang benar memasukkan username serta password-nya. Password-nya juga harus ada kombinasi antara huruf besar dan kecil serta nomor. Kita langsung login. Nah, disinilah jendela utamanya Bapak Ibu sekalian, menu utamanya. Nah, di sini ada apa saja? Ternyata sistemnya sudah lengkap di sini tadi. Oh, untuk reservasi tiket
itu terdiri dari apa saja. Banyak Bapak Ibu sekalian. Ada pesawat, kapal feri, pelni, kereta, dan lain sebagainya. Hotel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fasilitas top up online ya, dompet-dompet online, ada wallet, ada e-money, ada Brisilink, Shopee, Dana, Grab, ini wallet-wallet yang bisa kita top up. Nah, dan untuk bayar-bayar tagihan nih, ada BPJS, PLN, bulanan. Nah, di sini ada layan jasa, kirim paket. Nah, ada paket, umroh, transfer uang, TOR, dan lain sebagainya. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah bergabung, maka sistem seperti inilah yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian untuk transaksi itu kita menggunakan apa Bapak Ibu? Ya menggunakan cash uang yang ada di sini. Nah, di sinilah saldonya. Saldo saya ada sebesar Rp38.900. Jadi nanti, nah kita langsung praktek, kirim paket, layanan jasa kirim paket. Nah, di sini pertama kali jendela yang keluar adalah lokasi pickup. Nih, ini form untuk order yang aktif ada di form order. Contoh saya ada di Banguntapan. Kita ketikkan Banguntapan. Yang akan diinput adalah kecamatannya. Nih, Banguntapan, kita klik. Nah, kemudian kita pilih lokasi penerima. Contohnya di Surabaya. Surabaya, apa aja itu Surabaya? Surabaya, kabupaten, kecamatannya mana? Nah, mungkin Rungkut ya, nih, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kemudian berat paketnya berapa? Berat paketnya ketika kita timbang itu jumlahnya ada 6,7 kilo. Jadi kita ngetiknya 6,7 kilo tadi kita ketiknya 6 tanda titik kemudian 7. Nah, ini nulisnya. 6 tanda titik 7. Seperti itu. Kemudian harga barangnya berapa? Contoh tadi kita ngirim buku. Buku beratnya 6 kilo. Satu buku harganya 100.000. Nah, bukunya jumlahnya 5, jadi harga barangnya 500.000. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita menunggu. Nanti ekspedisi mana yang akan membackup untuk bisa mengirim ke alamat penerima tadi. Untuk mengirim ke Surabaya tadi. Nah ini sampai sini kita cek dulu. Sudah benar apa belum? Nah, dari Banguntapan ke Rungkut. Kemudian kita pastikan beratnya. Nah, kalau kita, tadi saya lupa belum mengukur dimensi barang, ya udah kita klik ubah lokasi dan berat untuk kembali ke menu sebelumnya. Cuman kita nambahi apa? Dimensinya. Nih, masukkan dimensi. Karena biasanya kalau udah beratnya 5 kilo itu ya dimensinya ada ya. Contoh, panjangnya 30 cm, lebarnya 22, tingginya 10. Kita isikan sesuai apa adanya dengan ukuran yang meteran kita punya tadi. Oh, ini kok jadi berubah. Ini kita perhatikan lagi di sini ternyata bisa mengalami perubahan. Kita klik lagi tadi 6,7, jadi 6,7. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sprinternya sedang siap-siap, sedang pemanasan. Nanti kurirnya yang muncul apa saja yang sudah membackup untuk bisa mengirim ke alamat penerima. Ini kita pastikan lagi beratnya sudah, alamat penerima tadi ke Rungkut sama, lokasi pickup ada di Banguntapan di tempat kita sendiri. Nah, ini dimensinya. Kemudian yang sudah tersedia adalah ini kurir COD baru yang bisa adalah Ninja Express. Ini. Kemudian ada JNE,
Ada Lion, ada Cepat, ada Antar Aja. Nah, ketika Bapak Ibu mau membandingkan dengan ongkir yang asli, Bapak Ibu bisa cek ongkir di online. Ketik aja cek ongkir di Google ya. Kemudian Bapak Ibu cari. Nah, nanti akan muncul banyak ekspedisi, kemudian kita masukkan pengiriman barang dari alamat pickup, kemudian akan diterima di alamat penerima. Kemudian kita isi beratnya. Kemudian nanti kita cek ongkir. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ekspedisi-ekspedisi umum yang ada di online juga akan menampilkan seperti ini. Termasuk dengan masanya, masa berapa lamanya dari pengiriman itu. Itu akan ditulis di sini. Estimasi pengirimannya berapa hari. Nah, semuanya nanti selain COD nanti, COD pun juga akan di-pick up. Nah, khusus untuk JNE, ini setelah konsumen memilih memakai JNE, maka setelah transaksi, resi kita berikan ke konsumen, kemudian yang satunya kita tempel ke paket, kemudian kita harus mengantar paket tersebut ke agen JNE. Nah, ini khusus untuk JNE, jadi kerjasama antara MMBC dengan JNE, JNE meminta supaya paket apabila dikirim melalui JNE, supaya dikirim ke agen JNE terdekat. Udah, cuman kita tinggal kasihkan kepada agen yang JNE yang di dekat kita. Nah, sambil kita bilang, Mas ini ada paket untuk dikirim, gitu aja. Sudah ada resinya. Udah, nanti mereka juga akan tahu. Itu seperti itu. Nah, kalau nggak mau, nah nanti Anda tinggal komunikasi ke CS yang ada di sistem ini. Nah, kita klik CS. CS mana sih? CS itu ada di sini, di bawah sendiri. Nomor kontak servis. Ini Bapak Ibu sekalian. Nomor kontak servis resmi dari MMBC. Ini semuanya saja, semua transaksi ketika ada kendala, kontak servisnya ke sini. Atau boleh ke saya juga boleh. Nanti juga akan tetap saya sambungkan ke CS tersebut. Itu seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi khusus JNE, paket kita serahkan ke kita antar ya, kita antar setelah transaksi tadi kita tempel resi, paket kita antar ke JNE terdekat rumah kita. Itu seperti itu. Kemudian setelah ini kita pilih, kita mau mana nih? Kita mau pilih yang mana nih? Otomatis biasanya pilih yang termurah, gitu Bapak Ibu sekalian. Dah kita konsumen pilih yang JNE ini. Nah, sambil kita tunggu. Nah, nanti diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah nanti daftar, kita nanti akan di training. Training ya buka bedah seperti ini sampai kita bisa. Kemudian setelah kita training ya kita otomatis sudah bisa bertransaksi. Nih, ada peringatan, dilarang keras memasang logo setiap ekspedisi di spanduk, banner, plang, atau website, atau alat iklan sejenisnya. Nah, pokoknya di iklan-iklan apapun dilarang untuk memasang logo setiap ekspedisi yang sudah ada di sini. Baik itu si Cepat, Antar Aja, JNT, JNE, dilarang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bila terbukti dan ketahuan maka keagenanmu akan dinonaktifkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, kita menghormati Bapak Ibu sekalian. Kita di sini bekerja samanya dengan MMBC Express, bukan dengan masing-masing ekspedisi JNE, JNT itu tidak. Kita bekerja sama dengan MMBC. Di mana MMBC di sini menyediakan ekspedisi-ekspedisi ternama yang sudah bisa masuk ke sistem. Nah, jadi kita tinggal ikuti aja aturan yang berlaku. Ya juga ini sangat membantu, sangat bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita saling menghormati, Bukankah ketika kita membuat kontrak dengan salah satu JN ini, mereka juga tidak mau diduakan, seperti itu. Mereka maunya ya udah JNE ya JNE sendiri. Saya tidak mau apabila ada ekspedisi lain yang bergabung jadi satu di tempat
Anda bersama saya, itu seperti itu. Mereka nggak mau, seperti itu. Nih, aturan-aturannya. Jadi, khusus untuk JNE mendatangi loket JNE terdekat tanpa melakukan pembayaran lagi. Ya udah, cuma tinggal diserahkan saja. Ini Mas, paket untuk JNE, seperti itu. Nah, nanti aturan-aturan harus dibaca lagi. Tapi ini secara umum Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi isi paketnya apa? Isi paketnya buku, kategorinya barang, harganya tadi 100.000. Ya, harganya 100.000. Harga ini nggak mutlak, nggak diisi juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kemudian jumlah isi barangnya ada 5. Nah, alamat pickup ini adalah nanti tempat kurir mengambil paket. Alamatnya ada di tempat kita sebagai jasa penyedia layanan pengiriman paket atau ekspedisi. Tulis nama lengkap kita, kemudian nomor, karena akunnya memakai nama istri saya Bapak Ibu sekalian. Dan ini nomor, nah, itu. Kemudian kode posnya ini harus diisi. Karena untuk menentukan tarif juga, apabila salah melakukan input nomor kode pos, maka bisa berakibat berubah harganya. Seperti itu. Ini alamatnya, apa. Ini sebagai simulasi. Kemudian kita isi data pengirimnya. Pengirimnya contoh dari Ibu Ani. Nomor teleponnya 123. Nah, kemudian alamatnya mana? Namanya sama, ya kita ketikkan sama. Itu seperti itu. Kemudian data penerimanya, maaf Bapak Ibu sekalian, ada intermezzo sedikit. Kemudian kode posnya kita ketikkan. Kita pilih contoh ini. Kemudian kita ketik data penerimanya. Contoh data penerimanya adalah Bapak Budi. Tadi ada di mana? Tadi kita di Rungkut, Surabaya. Nah, ini sudah otomatis jika sistem akan menulis. Tinggal kita tulis, ini nomor telepon ya. Nomor telepon. Kemudian kode posnya sudah otomatis keluar. Kemudian kita tulis di sini. Jalan Sentosa 1, nomor 34, RT 5, RW 1. Dah Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Dah cukup seperti ini. Kemudian kita tinggal order now. Jangan lupa, sebelum kita transaksi, kita isi dulu passwordnya. Passwordnya, nah, yang sudah kita simpan tadi apa? Passwordnya di sini adalah sama dengan ketika kita mau login untuk masuk ke sistem ini. Sama. Nah, itu. Jadi setiap kita transaksi, maka pintu terakhir sebelum kita order adalah menuliskan password. Nah, password harus benar. Kemudian kita order now. Oh, ada yang belum mana? Silakan isi telepon di data backup dengan benar. Seperti itu. Nah, jadi nanti dilengkapi Bapak Ibu sekalian, dilengkapi nanti ketika pas kita praktek, kita akan bedah satu persatu. Seperti itu. Yang terakhir order now nanti akan muncul story-nya, kemudian tinggal kita cek resinya. Cetak resinya di sini. Nah, kemudian setelah order now itu nanti ada laporan sukses. Laporan sukses seperti ini,
akan keluar nomor resinnya. Kita cek nomor resinnya untuk cetak. Nah, kita kopikan tadi, kemudian kita cetak. Nah, sampai di sini kita cuma tinggal mencetak di printer Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah tersambung dengan printer, cukup kita klik ini. Nanti tampilannya seperti itu. Nih, kemudian kita tinggal print, nanti dia akan keluar posisinya seperti ini. Jadi tinggal kita potong jadi 2, 1 dikasihkan ke konsumen, si pengirim tadi, yang satunya kita tempel ke barang atau paket. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai situ. Nah, untuk tracking nomor invoice-nya juga sama. Kita paste nomornya, kemudian kita tracking. Nah, tracking ini adalah story dari mulai pick up atau barang diambil oleh kurir di tempat kita sampai barang itu diterima oleh si penerima. Nah, gitu. Ini story-nya tanggal 7 jam sekian ada permintaan pick up, kemudian di pick up, kemudian masuk ke gudang, kemudian diterima di hub, kemudian masuk ke Sidoarjo, kemudian keluar menuju ke Sleman, kemudian dari Sleman diserahkan ke Bantul, kemudian dari gudang Bantul dibawa oleh si kurir gesit dan paket sudah diterima. Estimasinya berapa ini? Durasi pengirimannya selama 2 hari, 2 jam 55 menit. Jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini laporan sudah jelas. Itu seperti itu. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mantap sekali ya. Nah, nanti kita jumpa lagi ketika kita sudah sistem setelah Bapak Ibu sekalian mendaftar untuk bergabung mempunyai sistem ini. Nah, kita kembali ke materi seminar tadi Bapak Ibu. Lalu apa yang akan dilakukan setelah kita tahu tadi sistemnya? Saya ingin mempunyai sistem itu langkahnya seperti apa, Mas? Nah, ini 3 langkah mudah untuk langsung bisa punya sistem bisnis ekspedisi ini adalah yang pertama, Anda cukup mendaftar sebagai anggota. Cukup mendaftar baik online, tidak perlu kontrak kerjasama harus ke kantornya sana, enggak. Cukup dari rumah Bapak Ibu sekalian pakai media Zoom ini, nanti setelah konfirmasi pembayaran diterima, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan ID. Tentunya kirimkan data terlebih dahulu nanti kepada saya. Setelah melakukan pembayaran, ini buktinya sudah jelas, kemudian Bapak Ibu silakan foto untuk validasi data. Di situ fotonya, foto KTP, kemudian foto Anda sendiri, kemudian foto Anda bersama KTP. Nanti semuanya ada contohnya di form untuk diisi. Nah, di situ nanti Bapak Ibu menginginkan nama ekspedisinya nama apa? Contoh nih, Berkah Express, kemudian Jaya Express, kemudian apalagi ya? Amin Express, kemudian Bapak Budi Express. Nah, itu seperti itu. Silakan. Jadi memakai nama kita sendiri, bukan lagi pakai JNT, JNE, Antaraja, tidak, tapi memakai nama Anda sendiri. Mungkin Berkah Express atau apa. Ya, pokoknya terserah Bapak Ibu sekalian. Itu contoh saja. Jadi pastikan ketika sudah mendaftar, kemudian konfirmasi, kemudian kirim data, kemudian input data untuk bisa terdaftar menjadi anggota di multi ekspedisi ini. Setelah dapat ID,
akun, kemudian yang kedua adalah kita training, langsung Bapak Ibu sekalian, training. Kalau Bapak Ibu berkenan, kapanpun trainingnya, nah, terserah dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita konfirmasi hari dan tanggalnya dan waktunya, bisanya kapan. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar dan mempunyai ID, sehingga kita bisa training sistem, bedah sistem tadi, bagaimana bisa masuk, itu seperti itu. Jadi semuanya di training dulu. Setelah itu, setelah training selesai, Anda bisa, maka dipersilakan untuk bertransaksi dari rumah, dari outlet, dari tempat usaha Anda, dari kantor Anda, dipersilahkan. Karena pada prinsipnya sudah Anda mempunyai ID, itu sebenarnya Anda bisa langsung bertransaksi. Namun, karena Anda belum mempelajari seperti apa ini sistemnya, maka perlu di-training terlebih dahulu. Nah, trainingnya ini gratis, gratis dan gratis berlaku selamanya sampai Anda bisa. Ketika Anda tak tahu, Anda bisa bertanya sampai sak bosennya. Itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, investasinya berapa untuk bisa memiliki usaha ekspedisi ini? Paket pertama yaitu paket premium. Paket premium ini ya paket standar untuk jualan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian melakukan kontrak kerjasama dengan ekspedisi JNT, JNE, dan lain sebagainya. Itu ya paketnya kita hanya jualan, hanya menyediakan jasa kirim barang. Itu hanya satu lini usaha. Sedangkan di sini sudah dilengkapi tadi dengan PPOB, multi payment, kemudian tiketing online. Jadi multi usaha ini, bukan cuma multi ekspedisi, tapi juga multi usaha. Untuk paket premium yang standar ini, kita akan dapat apa? Nah, ini, sekali daftar untuk seumur hidup. Nah, kemudian untuk ini tidak ada komisi, tidak ada bagi hasil, tidak ada cashback, hanya fokus jualan. Fokus jualan itu tadi, jualan jasa. Jasa kirim paket, kemudian jualan pulsa, kemudian pembayaran PPOB, dan lain sebagainya tadi yang sudah ada di sistem saya sebutkan. Tidak ada passive income, mendapatkan sertifikat resmi untuk usaha. Nanti tinggal kita download di sistem itu sudah ada. Kita tinggal masukkan ID kita, nama. Kemudian dapat bonus sistem tiketing travel tour, kemudian dapat bonus pulsa dan multi payment. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Mendapatkan pelatihan dan training sampai bisa lewat Zoom. Sampai bisa. Ada kendala nanti silahkan ditanyakan. Ada masalah nanti kita cari solusinya, kita kasih solusinya. Kemudian panduan berupa video dan tag itu ada tutorialnya, baik berupa YouTube, video YouTube, maupun tag berbentuk PDF. Kemudian ada support CS, customer service-nya 24 jam. Seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam sistem itu di bagian bawah itu ada nomor kontak CS 24 jam. Jadi ada masalah, kita langsung klik itu langsung terhubung ke CS dari MMBC Express ini. Ya, ada bimbingan, sharing bersama grup. Berapa investasinya? Harganya Rp2.500.000. Murah apa murah banget Bapak Ibu sekalian? Ya murah lah dibandingkan dengan tadi ketika kita mengurus perizinan saja sudah 5 juta. Kemudian jaminan menyerahkan 25 juta. Kemudian harus menyediakan kantor, sewa kantor berapa? 15 juta minimal. Itu seperti itu. Kemudian ada target. Di sini tidak ada target, Bapak Ibu sekalian. Anda jualan semau Anda yang tentukan. Nah, ini paket premium Rp2.500.000. Kemudian yang kedua adalah paket untuk bisa menjadi agen. Nah, fasilitasnya apa? Sama. Investasinya sekali seumur hidup sama, sekali daftar untuk selamanya. Di sini yang membedakan adalah mendapat komisi 20% dari ekspedisi. Dari jasa kirim barang ini kita akan mendapatkan cashback sebanyak 20%. Kemudian dari tiketing ini besar Bapak Ibu sekalian, terutama tiketing pesawat. Nah, itu mendapatkan 60%. Kemudian dapat sertifikat sama, tapi di sini juga tidak dapat passive income, bonusnya sama, kemudian pelatihannya juga sama, akan selalu
pelatihan, kemudian panduannya juga ada, support sistemnya juga ada, dan juga ada grup bimbingannya. Berapa untuk harga paket agen? Rp5.000.000. Wow, mahal ya Pak? Mahal. Tapi ketika Anda sudah tahu caranya, Anda tahu ilmunya, kemudian Anda take action, nah, segala sesuatunya nanti akan berubah. Bahwa ini harga seperti ini, segini berlaku untuk seumur hidup, itu ya murah banget dibandingkan dengan tadi sudah 45 juta itu aja belum untuk transaksi. Ini kita daftar cukup 5 juta sudah menjadi agen. Nah, bisa buka dari rumah, nggak perlu kantor seperti itu. Kemudian yang paket yang luar biasa adalah paket distributor. Nah, kenapa luar biasa? Karena ya pasti ada nilai plus-plusnya. Nah, apabila dia berkualitas, maka ada why-nya di dalam. Kenapa kok dia punya spesifik yang berkualitas? Nah, seperti ini. Apa keuntungannya? Sama, investasi sekali, pendaftaran sama sekali seumur hidup. Komisinya sampai 25% dari ekspedisi. Kalau yang agen tadi 20. Sedangkan untuk dari tiketing dapat 70. Tadi yang agen untuk tiketing 60%. Mendapatkan passive income 10-30% dari transaksi yang agen lakukan. Jadi ketika Anda menjadi distributor, Anda juga bisa membuka keagenan. Nah, ini nilai plusnya. Selain Anda bisa jualan, Anda bisa menawarkan ke orang lain untuk menjadi agen Anda. Karena di sini nanti Anda akan mendapatkan akun unlimited. Jadi semua pendaftaran, uang pendaftarannya akan Anda terima. Sama seperti saya juga sudah mengambil paket ini, jadi saya bisa membuatkan akun unlimited. Nah, itu seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan transaksi dari yang agen lakukan maupun dari yang paket standar tadi. Komisi referensi 80%. Sertifikat resmi untuk usaha tinggal di-download saja. Kemudian kita akan mendapatkan, nah ini bonus-bonusnya ini tadi, timbangan digital. Kemudian akan ada bonus website replik promosi. Kemudian bonusnya yang lain, spanduk, itu sama, semuanya ada, tinggal di-download. Kemudian ada panduan video dan teks. Support sistemnya sama, 24 jam Bapak Ibu sekalian. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti semuanya akan mendapatkan gratis sistem tiketing dan multi payment PPOP. Bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan harga yang super murah, sudah bisa untuk kirim barang tanpa perlu adanya kantor, tidak ada jaminan, tidak dibebani dengan target, kita masih ditambahi gratis sistem tiketing dan multi payment PPOP. Ada berapa lini usaha? 1, tiket pesawat, voucher hotel 2, tur wisata 3, tiket KAI 4, Pelni 5, jasa umroh 6. Belum lagi kita buka ekspedisi ini sudah 7. Kemudian PPOB untuk isi pulsa 8, BPJS 9, dan seterusnya. Jadi ada lebih dari 20 lini usaha Bapak Ibu sekalian dalam satu sistem. Oh, luar biasa, luar biasa. Anda dapat murah, Anda dapat kualitas. Nah, biasanya di dalam prinsip orang dagang itu, kalau kita pengen yang murah, jangan bertanya kualitas. Sebaliknya, kalau kita mencari kualitas, jangan tanya murah. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memang prinsipnya seperti itu. Ada harga, ada rupa. Itu seperti itu. Nah, di sini semuanya sistemnya tadi sudah sangat familiar. Siapapun bisa memakai, ya minimal 15 tahun umurnya sudah bisa mengoperasikan untuk bertransaksi. Nah, itu seperti itu. Semuanya nanti akan dijelaskan, dibimbing di training. Khusus untuk promo hari ini, pasti mau dong diskon-diskon, potongan-potongan. Diskon, oke. Untuk khusus promo hari ini, Bapak Ibu sekalian,
Untuk paket premium tadi yang seharga berapa? 2.500.000 rupiah. Di situ tadi fasilitasnya apa saja? Sudah sekali daftar untuk seumur hidup, kemudian udah bisa transaksi, bisa barang di pick up dari rumah, bisa transaksi pulsa dan lain sebagainya, tiketing. Itu dari harga Rp2.500.000 itu masih kita kasih diskon menjadi Rp500.000. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Murah, murah dan murah bingit. Untuk harga sepeda lebih mahal harga sepeda Bapak Ibu sekalian. Ini 500.000 sudah bisa kita gunakan untuk mendapatkan tambahan rezeki. Tentunya kita mau take action. Mau action, dan action. Itu seperti itu. Murah, kalau kita nggak mau take action, ya udah. Kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi yang jelas ini tidak ada expired-nya. Ini akan berlaku terus seumur hidup, bisa diwariskan. Jadi siapapun bisa memakai. Bisa dipakai anak Anda atau siapapun. Kemudian untuk paket agen tadi seharga Rp5.000.000. Nah, khusus promo hari ini kita diskon. Tadi fasilitasnya apa aja? Sama dengan yang pakai standar, tapi plus dapat komisi, dapat cashback dari setiap transaksi, ada cashback-nya. Nah, untuk paket agen dari 5 juta, kita turunkan menjadi separuhnya Bapak Ibu sekalian, menjadi Rp2.500.000. Sangat murah, murah banget. Nah, seperti itu. Kemudian langsung saja nih, untuk yang paket ketiga, paket yang sudah plus, lebih dari agen, kita sudah bisa transaksi, kita sudah bisa berjualan, plus kita bisa menerima pendaftaran keagenan, karena kita mempunyai unlimited ID. Jadi mau 100, mau 1000, kita punya relasi banyak itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sebagai potensi yang luar biasa. Selain kita bisa jualan, kita bisa menerima keagenan, kita bisa dapat passive income, massive income, dan active income. Wow, luar biasa. Harga paket distributor dari Rp15.000.000 ini sudah sangat murah. Murah dan murah masih dibikin murah lagi menjadi Rp7.500.000. Sangat murah Bapak Ibu sekalian. Jadi mari tinggal action dari Bapak Ibu sekalian. Mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang standar atau paket agen atau langsung ambil distributor? Wah Mas, dana saya baru cukup untuk sebenarnya saya pengen langsung untuk paket distributor Mas, tapi saya belum bisa, anggarannya masih terbatas. Ya sudah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memilih mengambil paket standar dulu, tadi yang 500.000. Anda daftar, kemudian Anda bertransaksi, sudah seperti biasa. Nah, next, bila Bapak Ibu sekalian ingin menjadi distributor, padahal baru mengambil sebagai pakai standar, nanti bisa upgrade Bapak Ibu sekalian. Upgrade sewaktu-waktu bisa. Tidak perlu upgrade senilai 7.500.000, tapi cukup menambah selisihnya. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian ingin mengambil paket distributor seharga 7.500.000, tapi karena uangnya baru ada 500, ya udah Anda ambil dulu paket yang standar. Nah, rentang waktu Anda bisa berusaha menjalankan bisnis ini, terkumpul rezeki, kemudian Anda langsung ingin mengambil paket distributor, cukup tinggal membayar 7 juta saja, tidak perlu 500-nya ini. Jadi cukup 7 juta. Sama seperti agen tadi. Jadi ketika Anda belum bisa hari ini untuk menjadi distributor, mungkin jadi agen, cukup
Anda bayar agen tadi berapa? Rp2.500.000. Kemudian ketika Anda mau upgrade menjadi distributor, cuma tinggal menambah selisihnya saja. Nah, itu. Nanti tinggal konfirmasi, yang penting konfirmasi dulu. Pak Bayu, saya mau upgrade untuk jadi distributor. Oke, setelah saya terima, kemudian pembayarannya jelas, kemudian nanti langsung hari itu juga kita upgrade distributor, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa untuk membuka keagenan. Itu seperti itu. Penambahannya itu selain dari ada komisi yang lebih besar dari agen. Nah, itu seperti itu. Jika tidak bisa menemukan cara menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja keras seumur hidup. Ini kata-kata mutiara dari Warren Buffett. Nah, dengan paket distributor tadi, ketika kita bisa membuka keagenan, maka otomatis ketika agen-agen yang mendaftar di tempat kita melakukan transaksi, maka kita akan mendapatkan penghasilan pasif income-nya. Nah, sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan by system. Jadi semuanya yang menentukan adalah dari pusat sudah dimasukkan ke sistem, jadi kita tinggal mengikuti saja. Semua komisi-komisi nanti itu akan masuk ke saldo tadi, Bapak Ibu sekalian. Akan masuk ke saldo. Saldo tadi, Bapak Ibu sekalian. Nih, akan masuk ke saldo ini. Jadi komisi-komisi hasil kita transaksi nanti dalam bentuk komisi maupun pasif income-nya, ini akan langsung masuk ke saldo ini. Jadi saldo ini cukup satu tempat untuk transaksi semuanya. Untuk semua transaksi ini. Satu saldo untuk melayani semua transaksi ini. Jadi tidak perlu saldo kurir sendiri, kemudian pesawat sendiri, kereta sendiri, kemudian untuk kapal pelni sendiri, hotel sendiri, itu tidak. Nah, di sini cukup satu saldo untuk mengcover transaksi ini semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Nah, kemudian kita kembali. Ada pertanyaan nanti bisa ajukan WA ke tempat saya tadi ke 0877 39123 855. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya tunggu Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung secepatnya menjadi owner ekspedisi. Kita bisa mempunyai ekspedisi sendiri, memakai brand nama kita sendiri. Tadi dicontohkan memakai Berkah Express, Amanah Express, Ridho Express. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan lain mau memakai nama apa ya dipersilahkan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan tadi bisa memberikan banyak manfaat. Mudah-mudahan bisa menjadikan berkah dengan Bapak Ibu sekalian bergabung menjadi owner ekspedisi, bisa menambah lini usaha, sehingga bisa menambah penghasilan, mendapatkan rezeki dari jasa kirim paket barang, plus pelayanan PPOB, tiketing multi payment, tiketing online, dan lain sebagainya tadi. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semuanya. Sehingga Anda semuanya bisa sukses dalam menjalankan usahanya, dan juga bisa mensukseskan orang lain. Nah, bisa mensukseskan orang lain apa? Kita juga ajari, kita ajak mereka untuk juga mempunyai usaha sama seperti kita. Sehingga kita bisa ikut mensukseskan orang lain agar kita bisa menjadi mulia. Demikian dari saya tunggu kabar baiknya untuk segera bergabung, dan kemudian kita bisa training untuk segera mempunyai bisnis usaha multi ekspedisi ini. Bisa dibuka dari rumah. Sekian dari saya, ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.